Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman dengan NIM 105821108019. Saya dari kelompok 3 membawakan presentasi tentang Smart CCTV. Smart CCTV adalah sebuah CCTV yang dapat bergerak ke kanan dan ke kiri dengan kendali jarak jauh, sekaligus pemantauan jarak jauh melalui internet. Selain CCTV, Smart CC juga akan diintegrasikan dengan beberapa sistem keamanan. Kendali sistem lain seperti kode kunci, sensor, suhu sensor, cuaca, kontrol lampu, dan berbagai modul lainnya. CCTV yang dapat diakses dan dipantau dari jarak jauh menggunakan aplikasi Android dan web. Menggerakkan CCTV dan membunyikan alarm dengan kendali dari jarak jauh menggunakan aplikasi Android dan web. Menimbulkan suara gaduh alarm saat mendeteksi gerakan oleh kamera. Dapat diintegrasikan dengan modul lain dengan mudah. Alat dan bahannya yaitu Arduino Uno adalah papan sirkuit berbasis microcontroller Atmega 328 IC Integrated Circuit. Ini memiliki 14 input atau output digital, 6 input untuk PWM, 6 input analog, resonator kristal keramik 6 MHz, koneksi USB, soket adaptor, pin header, ICSP, dan tombol reset. Smartphone Android. Telepon genggam yang memiliki kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti ponsel cerdas. Bank daya atau power bank adalah sebagai pengisi daya gadget saat kita berada di luar dan jauh dari sumber listrik. Sama seperti namanya, dalam pembuatan alat ini power bank akan digunakan sebagai catu daya untuk menjalankan sistem. ISP8266 adalah modul WiFi dengan output serial TTL yang dilengkapi dengan GPIO dengan harga sekitar 80 ribuan rupiah. Modul WiFi ini dapat digunakan secara standalone maupun dengan microcontroller tambahan untuk kendalinya. Sensor suhu LM35 merupakan komponen elektronik dalam bentuk chip IC dengan 3 kaki, 3 pin yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik berupa suhu atau temperatur sekitar sensor menjadi besaran elektris dalam bentuk perubahan tegangan. LDR adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistensinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. LED atau LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Kabel jumper adalah kabel-kabel ukuran kecil yang digunakan sebagai penghubung komponen. Protoboard mini adalah papan yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik, sementara dengan tujuan uji coba atau prototype tanpa harus menyolder, protoboard akan digunakan untuk memasang rangkaian. Kemasan. Packaging atau pembungkus adalah bagian luar yang akan digunakan untuk membungkus alat seperti kotak, lakban, cat, dan lain-lain. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup servo, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo digunakan untuk memutar Smart CC ke kiri dan ke kanan. Kelebihan Smart CC dari kamera CCTV analog, dari segi kualitas gambar yang direkam, kamera CCTV analog memang tidak sebagus IP kamera. Kualitas resolusi kamera CCTV analog cukup bervariasi. Saat ini yang paling sering digunakan adalah resolusi 720 x 575 pixel. Resolusi kamera tersebut memang kurang baik jika kamu mencari jenis kamera pengawas yang mampu merekam berbagai gambar berkualitas tinggi. Smart CCTV mungkin bagi sebagian orang awam yang tidak terlalu paham akan mengira CCTV analog dan IP kamera produk yang sama,
Padahal dari segi cara kerja dan fitur yang disematkan cukup berbeda jauh. Cara menyambungkan Smart CC ke HP Android: aktifkan fitur Cloud Access P2P, aktifkan fitur yang terhubung ke internet sesuai perangkat CCTV yang digunakan. Lakukan login ke DVR, lakukan login ke DVR sebagai admin dan klik menu untuk mengatur Cloud Access P2P. Selain itu, pilih bagian menu Network dan klik opsi Platform Access atau Cloud P2P Setting. Simpan kode konfirmasi. Selanjutnya, kamu akan diminta kode verifikasi untuk menambahkan DVR ke aplikasi VMS atau CMS. Dengan fitur Cloud P2P, simpan kode konfirmasi tersebut untuk dimasukkan ke aplikasi VMS atau CMS. Bila DVR terkoneksi dengan internet, akan ada perubahan register status menjadi online dalam 1 hingga 2 menit. Jangan lupa refresh halaman untuk memeriksa status. Yang keempat, install dan setting aplikasi Smart CC. Install aplikasi Smart CC Android dari merek CCTV yang kamu miliki. Setelah itu, pilih opsi setting pada aplikasi dan masuk ke menu Device Management. Klik tab Server dan pilih menu Add New Device Type. Centang pada perangkat CCTV yang dimiliki dan klik OK. Jika sudah login, klik Add. Masukkan kode konfirmasi. Masukkan kode konfirmasi yang sudah dibuat sebelum dan klik OK. Jika sudah benar, akan ada daftar device dengan jenis dan serial DVR yang sudah diinput sebelumnya. Sambungkan CCTV ke Android. Setelah proses setting selesai, install aplikasi CCTV di HP. Tambahkan device CCTV yang terdaftar ke aplikasi dengan memasukkan nomor kode atau kode QR. Klik CCTV yang terhubung ke HP untuk melihat tampilan secara langsung. 7. Selesai. Kini kamu sudah bisa melihat tampilan CCTV dari HP Android yang digunakan. Kamu juga bisa mengatur konfigurasi kamera seperti frekuensi, deteksi gerakan, dan lain-lain sesuai pengaturan pada menu aplikasi. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.